Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya tentang glikolisis. Kali ini adalah respirasi seluler dengan bagian siklus Krebs dan rantai transfer elektron. Baik, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa respirasi seluler dalam kondisi aerob akan menghasilkan satu persamaan reaksi seperti ini. Sejumlah energi dikeluarkan dan pengeluaran ini terjadi secara bertahap. Nah, tahapan reaksi itu kalau dikelompokkan ada 4: glikolisis, jalur transisi, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Glukosa menjadi piruvat adalah jalur glikolisis, sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan dari piruvat menjadi asetil-CoA. Ini yang dikenal sebagai jalur transisi. Lalu yang ketiga adalah siklus Krebs. Dan terakhir yang keempat adalah rantai transfer elektron. Baik, kita lanjutkan. Pertama adalah reaksi transisi. Ini adalah reaksi di mana terjadi perubahan piruvat menjadi asetil-CoA. Piruvat menjadi asetil koenzim A. Reaksi transisi ini terjadi di bagian mitokondria. Jadi dengan demikian asam piruvat asiglikolisis itu berlangsung di sitoplasma, itu diarahkan masuk ke dalam mitokondria. Nah, apa yang penting dipahami di reaksi transisi ini, yakni jenis reaksi. Ada 2 jenis reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah oksidasi dari oksidator NAD mengoksidasi asam piruvat, mengambil proton dan elektron berenergi tinggi, sehingga NAD kemudian tereduksi menjadi NADH. Ini disebut sebagai reaksi oksidasi reduksi atau redoks. NADH yang dihasilkan ini nanti tentunya akan diarahkan masuk ke rantai transfer elektron. Reaksi kedua yang terjadi adalah dekarboksilasi, pelepasan senyawa CO2. CO2 yang keluar ini adalah senyawa yang atom C-nya berasal dari piruvat, dari gugus karboksil. 2 atom C tersisa dari piruvat ini selanjutnya berkombinasi dengan koenzim A, dan kemudian terbentuklah asetil koenzim A dengan 2 atom C. Jadi sangat masuk akal sebab dari piruvat yang atom C-nya 3 lalu keluar 1 dalam bentuk CO2, sehingga tersisa 2 molekul C2. Karena satu tahapan reaksi ini berlangsung 2 macam, yakni reaksi oksidasi dan reaksi dekarboksilasi, maka tahapan reaksi ini juga menunjukkan sebagai tahapan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif artinya terjadi proses dekarboksilasi dan juga terjadi oksidasi. Baik, ini adalah ringkasan dari apa yang sudah
dijelaskan tadi. Jadi inilah reaksi penghubung antara glikolisis dan siklus asam sitrat atau Krebs. Lalu terjadi perubahan senyawa piruvat yang beratom C3 menjadi senyawa yang beratom C2, di mana pengurangan itu terjadi karena pelepasan CO2 atau dekarboksilasi. Kemudian terjadi reaksi oksidasi di mana NAD mengambil proton dan elektron dari piruvat sehingga tereduksi menjadi NADH. Sebagai catatan bahwa elektron yang keluar dari piruvat itu adalah elektron berenergi tinggi yang nantinya kemudian dibawa masuk ke rantai transfer elektron atau umum dikenal sebagai rantai respirasi. Dan molekul asetil-CoA itu kemudian memasuki asam sitrat. Untuk diingat bahwa piruvat hasil glikolisis itu yang terbentuk ada 2 molekul, 2 piruvat per 1 mol glukosa. Dengan demikian semua komponen dalam reaksi transisi ini harus dikalikan dengan 2, termasuk molekul asetil koenzim A yang akan memasuki siklus Krebs. Baik, ini adalah gambaran mengenai siklus Krebs. Perlu saudara cermati bahwa ini adalah satu proses reaksi yang bersiklus. Asetil-CoA hasil reaksi transisi tadi itu berkombinasi dengan oksaloasetat yang atom C-nya 4. Jadi dengan demikian kalau kondensasi terjadi 2 tambah 4 itu akan menjadi senyawa dengan atom C6. Nah, Anda perhatikan bahwa ada 2 atom C yang masuk dari asetil-CoA sehingga kemudian berputar adalah 6 dan kembali menghasilkan senyawa oksaloasetat dengan atom C4. Artinya apa? Pada sepanjang putaran siklus ini akan terjadi pelepasan 2 atom C. Itu yang pertama yang perlu Anda cermati. Yang kedua adalah bahwa siklus ini berlangsung dan diarahkan pada pelepasan energi. Nah, di tahapan mana reaksi itu, pelepasan reaksi energi itu terjadi, ini juga yang perlu saudara cermati. Baik, untuk jelasnya kita mulai sini. Bahwa siklus Krebs dikenal juga dengan nama siklus asam sitrat. Mengapa demikian? Karena senyawa pertama yang terbentuk dari reaksi kondensasi antara asetil-CoA dan oksaloasetat adalah sitrat. Untuk diketahui bahwa sitrat ini beratom C6. Oke, baik. Selanjutnya asam sitrat itu akan mengalami rangkaian perubahan reaksi. Yang pertama adalah bahwa asam sitrat dengan atom C6 akan berubah menjadi alfa keto glutarat dengan atom C5. Ini atom C5 kalau Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya dari alfa keto glutarat menjadi suksinil koenzim A dengan jumlah atom C4. Anda hitung 1, 2, 3, 4. Apa artinya? Bahwa terjadi perubahan jumlah atom C.
dari atom C6 isositrat menjadi atom senyawa dengan atom C5. Keluar satu karbon dalam bentuk CO2 yang ini. Selanjutnya yang kedua adalah dari C5 menjadi C4, keluar lagi satu karbon dalam bentuk CO2. Jadi ada dua molekul CO2 yang kemudian lepas. Dengan demikian, kalau Anda cermati reaksi-reaksi berikutnya itu tidak terjadi lagi pelepasan atom C, karena senyawa terakhir dari siklus ini adalah oksaloasetat dengan jumlah atom C 4, 1, 2, 3, 4. Oke, baik, kita lanjut. Hal lain yang perlu dicermati dalam siklus ini, bahwa reaksi-reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi yang kemudian menyediakan terjadinya pelepasan energi, baik dalam bentuk ATP maupun dalam bentuk NADH dan FADH2. Nah, di tahapan reaksi mana itu terjadi? Mari kita perhatikan. Yang pertama, perubahan dari isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Itu terjadi reaksi dari sini, dari isositrat ke sini dengan NAD. Maaf, ini bukan NADP, ini adalah NAD. Itu mengoksidasi isositrat, lalu kemudian mengambil elektron berenergi tinggi serta protonnya, sehingga kemudian tereduksi menjadi NADH, bukan NADPH, NADH. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahapan pada tahapan ini juga sudah disebutkan tadi bahwa terjadi pelepasan CO2. Berarti seperti halnya di reaksi transisi, tahapan ini dikenal sebagai tahapan di mana terjadi dekarboksilasi oksidatif. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah alfa ketoglutarat yang atom C-nya 5 lalu berubah menjadi suksinil koenzim A. Itu setelah dioksidasi oleh NAD. Ini rangkaian terjadi dioksidasi oleh NAD sehingga NAD menjadi NADH. Dan satu lagi, bahwa pada tahapan ini terjadi dekarboksilasi, sehingga tahapan ini pun sama dengan tahapan sebelumnya, adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Mohon itu bisa dicermati reaksi-reaksi yang terjadi pada tahapan demi tahapan. Baik, kita lanjutkan. Di suksinil koenzim A yang ini, lalu kemudian terjadi pelepasan energi, tapi kali ini tidak menggunakan koenzim baik NAD maupun FAD, melainkan terjadi fosforilasi tingkat substrat. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Fosforilasi tingkat substrat artinya apa? Senyawa fosfat yang terikat pada suksinil koenzim A melepaskan energinya yang kemudian digunakan untuk mengikat satu fosfat anorganik menjadi kemudian ATP. Energi yang digunakan untuk mengikat ADP ke fosfat itu adalah energi yang berasal dari suksinil koenzim A, sehingga kemudian terbentuk senyawa suksinat. Jadi perlu diingat bahwa tahapan reaksi dari suksinil ke suksinat adalah tahapan pembentukan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Selanjutnya,
perubahan dari suksinat ke fumarat. Ini suksinat ke fumarat, terjadi lagi reaksi oksidasi, kali ini dengan koenzim flavin adenin dinukleotida yang kemudian tereduksi menjadi FADH2. Ini yang terjadi. Apa artinya? Bahwa elektron berikut proton, elektron berenergi tinggi berikut proton dari suksinat ini kemudian diambil oleh FAD yang menyebabkannya tereduksi menjadi FADH2. Kemudian selanjutnya adalah perubahan dari malat menjadi oksaloasetat setelah mengalami oksidasi oleh NAD. Ini ada oksidasi oleh NAD sehingga terbentuk NADH. Sampai di sini Anda perhatikan bahwa beberapa reaksi-reaksi penting, terutama kaitannya dengan satu, dekarboksilasi, yang kedua adalah pelepasan energi. Kalau diperhatikan baik-baik sini bahwa NADH dan FADH2 ini itu terbentuk dalam beberapa tahapan reaksi. Tahapan ini disebut dengan tahapan oksidasi. Yang kedua, pembentukan ATP yang energinya langsung diperoleh dari substrat, sehingga kemudian disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Satu hal yang perlu Anda cermati bahwa dalam reaksi oksidasi yang berlangsung dalam 4 tahapan reaksi ini, hanya ada 2 yang berbarengan dengan pelepasan CO2, yang kemudian tadi sudah dijelaskan, diberikan nama reaksi ini adalah fosforilasi oksidatif atau dekarboksilasi oksidatif. Baik, ini yang Anda perlu cermati sebagai rangkuman dari penjelasan tadi, bahwa setiap molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 pirufat. Selanjutnya setelah reaksi transisi menjadi 2 molekul asetil-CoA yang memasuki siklus Krebs tadi. Artinya apa? Karena ada 2 molekul asetil-CoA, berarti terjadi 2 putaran atau 2 siklus. Dengan demikian, semua komponen yang terkait di dalamnya, baik berupa senyawa maupun reaksi apakah itu oksidatif atau tingkat substrat maupun dekarboksilasi, itu harus dikalikan 2. Nah, sekarang kita lihat beberapa catatan terkait dengan apa yang terjadi pada siklus Krebs. 4 molekul CO2. Mari kita lihat. Ini ada 2 tahapan. Mengapa 4? Tadi sudah dijelaskan. Ini perhitungannya adalah dari 1 molekul glukosa yang menghasilkan 2 pirufat, lalu kemudian menghasilkan lagi 2 asetil-CoA. Berarti ada 2 molekul asetil-CoA yang masuk ke sini, masing-masing dengan 1 putaran, berarti ada 2 putaran. Nah, karena ada 2 titik reaksi di mana terjadi dekarboksilasi, sudah dijelaskan tadi, ini yang pertama, ini yang kedua, maka berarti hasilnya adalah 4 molekul CO2. Oke, jelas?
Nah, sekarang 2 ATP. 2 ATP ini adalah terbentuk pada tahapan reaksi suksinil ke suksinat. 2 karena 2 asetil-CoA yang memasuki siklus Krebs, artinya 2 putaran. Lalu yang ketiga adalah NADH. Ini ada 3 tahapan, berarti kali 2 adalah 6 NADH. Dan FADH2 ada 2 molekul dari 1 tahapan reaksi. Ini kalikan 2 karena ada 2 asetil koenzim A. Ini catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian saudara. Baik, akan halnya NADH dan FADH2 hasil siklus Krebs itu akan memasuki rantai transfer elektron. Nanti setelah memasuki rantai transfer elektron itulah kemudian NADH dan FADH2 ini bernilai ATP. Itu untuk diketahui. Jadi artinya apa? Sesungguhnya ATP yang terbentuk pada siklus Krebs itu hanya ada 1 per mol asetil koenzim A ya, yang terbentuk melalui fosforilasi tingkat substrat. Nah, baik, mudah-mudahan Anda mengingat dari penjelasan tadi. Pun kalau misalnya lupa bisa diulangi kembali. Mari kita lihat. Ini glikolisis, tidak kita bisa bahasakan lagi. Kita mulai dari tahap transisi. Apa inputnya? Yakni 2 pirufat, 2 NAD, koenzim NAD, tidak ada FAD. Lalu outputnya apa? Yakni 2 asetil koenzim A, kemudian 2 NADH dan 2 CO2. Kalau NAD sini adalah dalam bentuk teroksidasi, ini dalam bentuk tereduksi, itu setelah mengoksidasi apirupat sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian pada siklus Krebs inputnya adalah 2 asetil CoA, lalu ada 2 ADP dan 2 PI, itu input. Ada 6 NAD. 6 NAD berasal dari 3 titik, lalu 2 FAD yang berasal dari 1 titik reaksi. Outputnya adalah 4 CO2, lalu ada 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH2. Itu kalau Anda cermati tahap-tahap reaksi yang terjadi mulai dari transisi hingga siklus Krebs. Jumlah dari baik input maupun output ini itu harus diingat jika bermula dari 1 mol glukosa. Saya ulangi, jika 1 mol glukosa yang menghasilkan piruvat melalui glikolisis lalu masuk ke jalur transisi, selanjutnya sampai di siklus Krebs, barulah kemudian angka-angka yang ada di sini yang menunjukkan jumlah baik input maupun output sesuai. Tentu jika disebutkan dengan yang lain, misalnya 4 mol glukosa, nah berarti ini harus dikalikan 2 lagi gitu ya, dikali 4 lagi dengan jumlah itu, begitu ya. Jadi kalau 2 mol glukosa atau 3 mol glukosa itu harus diperhitungkan jumlah tersebut. Baik, ini gambaran lain
dari apa yang ada sebelumnya. Ini energetika seluler, merangkum mulai dari glikolisis. Masih ingat ada 2 ATP sebagai hasil dari fosforilasi tingkat substrat, lalu kemudian juga keluar 2 NADH. Setelah itu di jalur transisi sini ada 2 NADH. Ingat, tidak disebutkan di sini CO2 karena kita berbicara tentang kalkulasi energi. Ada 2 NADH yang dihasilkan karena bermula dari glukosa tadi. Lalu di siklus Krebs ada 6 NADH, ada 2 EPADH, dan menjadi dan di sini ada 2 ATP dari fosforilasi tingkat substrat. Selanjutnya NADH yang dihasilkan dari rangkaian tahapan ini tadi kemudian di pooling masuk ke rantai transfer elektron. Jika ini sudah berlangsung semuanya, maka NADH tadi maupun dengan ATP itu sudah bisa kita hitung dengan total 38 ATP. Sebagai catatan, angka ini di sumber lain itu bisa kita baca dengan jumlah 36 ATP. Bagaimana bisa sampai demikian, itu akan dijelaskan pada pembelajaran berikutnya. Baik, saudara, kita lanjutkan dengan rantai transport elektron. Secara umum juga dikenal sebagai rantai respirasi. Jadi kalau Anda baca rantai respirasi, itu berarti juga rantai transfer elektron yang dimaksud. Nah, seperti apa rantai transfer elektron itu? Nah, sekarang mari kita lihat. Sebelumnya kita sudah menyebut fosforilasi oksidatif. Ini berarti pembentukan senyawa fosfat yang terjadi melalui reaksi oksidasi reduksi. Oksidasi reduksi. Nah, di dalam proses fosforilasi oksidatif ini apa yang terjadi? Itulah kemudian kita bisa mempelajarinya melalui reaksi transfer elektron dan kemiosmosis. Ini satu proses berangkai sesungguhnya. Yang jelas bahwa di dalam proses ini FAD maupun FADH2 maupun NADH yang diproduksi sebelumnya, baik pada glikolisis, transisi maupun siklus Krebs, ini akan masuk pada bagian fosforilasi oksidatif. Dalam hal ini adalah rantai transport elektron dan kemiosmosis. Baik, mari kita perhatikan. Ini cukup rumit kalau diuraikan secara detail, tapi di sini kita hanya akan bicara tentang proses inti yang terjadi. Ya. Perhatikan baik-baik secara struktural. Ini adalah bagian dari membran luar mitokondria. Gambaran ini menunjukkan bilayer lipid. Itu Anda sudah pelajari pada mata kuliah lain. Lalu ini adalah membran dalam. Karena itu dikenal mitokondria bersama kloroplas itu adalah organel double membran. Ada membran dalam ini dan ada membran luar. Di antara membran dalam dan membran luar ini ada ruang antar membran. Saya ulangi, ruang antar membran. Sedangkan di sebelah dalam dari membran dalam adalah matriks mitokondria. Oke. Lalu kemudian di membran itu
kemudian tertanam satu senyawa protein yang kemudian nanti akan bertindak sebagai akseptor elektron. Akseptor elektron dalam rangkaian reaksi oksidasi reduksi. Yang ini yang digambarkan yang ada di sini. Oke, baik. Lalu bagian akhir yang tergambar di sini, ini kemudian dikenal sebagai ATP sintase, berarti enzim. ATP sintase ini satu jalur yang kemudian nanti berperan di mana kemudian energi itu yang diperoleh digunakanlah untuk membentuk ATP. Nah, pembahasan kita sebelumnya bahwa NAD maupun FADH2 itu akan bernilai ATP itu setelah memasuki rantai respirasi ini atau sistem transfer elektron. Saya menyebutnya demikian dan umum disebut sebagai rantai transfer elektron. Kata rantai karena elektron berpindah dari satu akseptor ke akseptor berikutnya. Baik, kita mulai dengan bagaimana NADH dan maupun FADH2 memasuki rantai transfer elektron. Bahwa elektron yang berenergi tinggi berikut proton itu selanjutnya itu akan diserahkan ke satu akseptor elektron. Kita sebut saja demikian karena begitu kompleks. Lalu akseptor itu berarti dia akan mengalami reduksi, lalu selanjutnya diserahkan ke akseptor berikutnya, yang terakhir ini mengalami lagi reduksi, yang menyerahkan kemudian terjadi oksidasi. Demikian selanjutnya ada 4 tahapan atau yang tertera seperti gambaran di sini. Nah, pada saat elektron bergerak melintas dari satu akseptor ke akseptor lainnya, itu terjadi pemumpaan ion proton, dalam hal ini ion hidrogen H+ dari matriks ke membran sebelah ruang antar membran. Saya ulangi, terjadi pemumpaan ion hidrogen dari matriks ke ruang antar membran. Apa yang terjadi kemudian? Di ruang antar membran ini akan terakumulasi sejumlah proton. Dalam hal ini adalah ion hidrogen. Dan itu yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan antara ruang antar membran dan matriks. Dengan kata lain, terjadi gradien elektrokimia antara membran sebelah luar dengan membran sebelah dalam. Oleh karena itu, proton-proton tadi itu kemudian harus dikirim kembali ke bagian matriks. Nah, untuk itu proton-proton tadi kemudian melewati satu protein yang kemudian disebut dengan ATP sintase. Ini juga orang sebagai enzim. Jadi hidrogen akan bergerak mengalir kembali ke bagian matriks. Nah, pada saat melintasi atau melewati ATP sintase ini tadi, maka energi yang menyertainya itu kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk mengkatalisis pembentukan ATP dengan mengikatkan fosfat anorganik ke ADP. Maka terbentuklah ATP. Nah, dari sini kemudian tadi penamaannya sebagai fosforilasi oksidatif. Pembentukan senyawa fosfat dalam hal ini ATP melalui rangkaian reaksi oksidasi reduksi. Nah, sebagai
informasi bahwa akseptor elektron terakhir dalam rantai transfer elektron ini adalah oksigen. Ulangi, akseptor terakhir adalah oksigen. Dengan demikian tentu bisa dipahami bahwa dari sepanjang jalur transfer tadi inilah energi yang dibawa oleh elektron itu akan dilepaskan secara bertahap, sehingga kemudian kapasitas energi elektron itu bersesuaian dengan kapasitas oksigen, dan itu yang kemudian dimanfaatkan untuk mengikatkan hidrogen, ya, ion hidrogen yang ada pada matriks ini, sehingga terbentuklah H2O. Ini mestinya sini ada atas senyawa H2O yang terbentuk di bagian sini. Oke. Nah, saudara, tentu saja kalau Anda kembali mengingat gambaran persamaan reaksi respirasi seluler secara aerob, yakni satu molekul C6H12O6 lalu tambah dengan 6 molekul O2. 6 molekul O2 itu bisa kita hitung dari bagian sini, bahwa untuk satu molekul FAD H2 maupun NADH itu akan membutuhkan akseptor elektron O2 sebanyak 1/2 O2, kan? Nah, Anda menghitungnya. Terus ya, yang perlu dicatat, oksigen yang dibutuhkan itu dapat dihitung, ditentukan dari rantai transfer elektron ini tadi. H2O pun juga demikian, juga sudah bisa kita hitung dengan gambaran ini. Sementara CO2 yang dikeluarkan itu tidak ada di tahapan ini, melainkan hanya ada pada reaksi jalur transisi dan siklus Krebs. Itu terjadi dekarboksilasi. Di rantai transfer elektron ini tidak terjadi dekarboksilasi. Itu kiranya diingat. Oke, baik saudara, saya kira ini masih bagian terakhir. Ini istilah lain sebetulnya. Kalau kita kembali, ini istilah lain dari tadi yang sudah tergambar bagian lain, yakni kemi osmosis, yakni terbentuknya ATP saat proton melintasi ATP sintase, yang kemudian disebutkan sebagai kemi osmosis. Yang umum kita sebut saja itu adalah rantai transfer elektron. Oke saudara, saya kira untuk penjelasan outline ini hanya memvisualisasi pemahaman Anda dari bahan-bahan bacaan yang sudah saya kirimkan, yang tershare melalui baik melalui LMS sama maupun melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kita masing-masing akan ada contoh soal dan pembahasannya, tapi itu pada bagian video lainnya. Ini sengaja dibuat demikian agar durasi tidak begitu lama Anda waktu gunakan untuk menyimak penjelasannya. Baik, sampai di sini dulu saudara, dan nantikan episode pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.